Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 12 di bulan Juni ya 2023, dan seperti biasa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys, apalagi kalau di keramaian. Dan buat teman-teman semua, kita selalu mengapresiasi ya karena sudah subrek channel ini guys, dan tentu saja ini membuat kami semakin bersemangat ya untuk memberikan informasi terbaru buat teman-teman semua. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari Global Crypto Market Cap. Seperti yang terlihat di sini ya, untuk data Coin Market Cap mengalami penurunan yang tipis ya di 0,06% dalam waktu 24 jam ini ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih mengalami penurunan ya, meskipun tipis banget di 0,57%, dan untuk waktu 7 hari ke belakang turunnya di 5,9% guys. Kemudian untuk Ethereum masih sideways ya di 0,9 atau di 1% ya. Kemudian untuk BNB juga masih bisa dibilang sideways meskipun ada penurunan di 2,7%, dan ini juga masih berefek ya untuk tuntutan SEC terhadap Binance dan juga Coinbase kemarin guys. Dan juga beberapa altcoin seperti Cardano, Solana dan juga Polygon ya yang kena imbasnya karena dianggap sebagai sekuritas oleh SEC ini guys, dan membuat kekhawatiran ataupun kepanikan dari para investor ya, sehingga banyak beberapa investor itu mencairkan atau membuang uang mereka dirubah ke Bitcoin guys, dan itu terlihat dari Bitcoin dominance yang naik cukup lumayan guys. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin seperti yang ada di chart di sini ya, untuk time frame daily-nya terlihat untuk close candle-nya masih hijau guys, dan ini sebenarnya bagus ya untuk memulai weekend hari ini di hari Senin ya. Dan harganya masih di bawah 26.000 dolar ya, tapi dengan close candle-nya hijau ini ada kemungkinan untuk mencoba retest di 26.000 dan akan mencoba retest lagi kalau memang nanti kenaikannya cukup lumayan ya di MA20 time frame daily ini guys. Tapi kalau sentimennya ini masih negatif guys, maka ada kemungkinan untuk lanjut turun lagi dan mencoba retest di harga sekitar 25.500 atau di 25.000 dolar guys. Jadi kita tunggu aja karena keadaan market juga masih belum stabil guys, menyusul Robinhood yang juga sudah mendelisting ya untuk beberapa tokennya, dan beberapa entitas exchange pun juga melakukan hal yang sama ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya dari efek domino tuntutan SEC terhadap Coinbase dan juga Binance kemarin guys. Kita akan update lagi dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari Yuda Today. Di sini diinformasikan bahwa Binance ini secara diam-diam guys mengubah ketentuan layanannya. Nah, ini menarik ya. Jadi Binance ini telah melakukan perubahan signifikan namun secara diam-diam pada ketentuan layanannya yang berpotensi mempengaruhi semua pengguna di platform tersebut guys. Perubahan ini terutama berfokus pada pengelolaan aset digital yang tidak lagi terdaftar ya di platform. Menurut persyaratan baru, Binance sekarang memegang otoritas eksklusif ya untuk menentukan aset digital mana yang terdaftar di platform mereka, dan berhak untuk menambah atau menghapus aset ini berdasarkan kebijakannya guys. Ini adalah praktik standar untuk sebagian besar bursa ya, tetapi ketentuan baru ini mengambil langkah lebih jauh. Jika pengguna masih memiliki aset digital yang dihapus ya di akun Binance, maka setelah jangka waktu tertentu, Binance berhak untuk mengubah aset digital ini menjadi jenis aset digital lain yang mereka pilih guys. Implikasinya dari perubahan ini sangat signifikan, dan pertukaran tidak berkewajiban ya untuk memberitahu pengguna tentang konversi ini sebelumnya guys, dan membebaskan diri dari tanggung jawab apapun yang terkait dengan konversi tersebut. Ketentuan baru ini juga mencatat ya bahwa Binance dapat mengubah ukuran pesanan yang tersedia untuk setiap aset digital. Interpretasi yang mengkhawatirkan dari perubahan tersebut menunjukkan bahwa mata uang kripto yang dihapus dari daftar dapat berpotensi dikonversi menjadi token asli Binance atau BNB guys. Meskipun ini bersifat spekulatif, kurangnya transparansi mengenai jenis aset digital yang dapat dikonversi oleh Binance menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna guys. Perubahan ini terjadi setelah Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ya atau SEC menggugat Binance US karena beroperasi sebagai bursa yang tidak sah ya di negara tersebut. Perubahan diam-diam pada ketentuan tersebut dapat dilihat ya sebagai respons terhadap ketekanan regulasi. Hal ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bagi pengguna untuk tetap waspada terhadap persyaratan layanan platform yang mereka gunakan yang dapat berubah guys. Jadi intinya jika suatu saat nanti ya Binance ini mendelisting salah satu atau beberapa tokennya dari daftar ketersediaannya ya,
maka secara sepihak ya Binance ini berhak melakukan konversi ya atau perubahan mata uang sesuai dengan keinginan si Binance ini, dan kemungkinan besar akan dirubah ke token BNB guys. Jadi contohnya seumpama Polygon, Solana, Avalanche, Cardano ataupun beberapa token yang lain ini akan di delisting di Binance, maka secara sepihak Binance mempunyai hak ya untuk merubahnya ke token lain. Nah, dalam hal ini kemungkinan besar akan dikonversi ke BNB guys, yang merupakan kripto utama ya atau kripto asli dari Binance ini. Nah, nanti untuk sistemnya seperti apa belum dijelaskan secara jelas ya, karena ini juga informasinya bisa dibilang masih secara diam-diam. Nanti kita akan informasikan lagi ya untuk informasi lebih lanjutnya. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya, kita lansir dari harian EMB Crypto, di mana di sini diinformasikan bahwa Polygon ini menanggapi ya litigasi SEC dan pasar bereaksi guys. Jadi seperti yang kalian sudah tahu, beberapa token ini dianggap sekuritas ya oleh SEC. Bahkan untuk Cardano sudah menanggapi untuk hal ini dan menolak ya sebagai sekuritas. Bahkan Solana pun juga sudah menyatakan penolakannya ya terhadap tuduhan SEC kemarin guys. Jadi tanggapan Polygon terhadap litigasi SEC telah mengirimkan gelombang ke seluruh pasar guys. Dan ketika sentimen Matic meningkat, pertumbuhan jaringan ini goyah guys. Tetapi pengumuman teknologi yang akan datang menawarkan harapan untuk masa depan. Litigasi baru-baru ini ya oleh SEC terhadap bursa kripto utama seperti Binance dan juga Coinbase telah memberikan efek riak pada berbagai mata uang kripto. Dalam upaya untuk menghindari pengawasan SEC, bursa seperti Robinhood telah menghapus token seperti Polygon guys. Nah, dalam menanggapi situasi ini ya, Polygon menggunakan Twitter untuk mengungkapkan sikapnya guys. Dalam tweetnya, Polygon menyampaikan kebanggaan mereka karena telah dikembangkan dan digunakan di luar Amerika Serikat, menekankan komitmen mereka terhadap komunitas global yang mendukung jaringan mereka. Sejak awal, token Matic telah memainkan peran penting dalam memastikan keamanan jaringan Polygon dan menjadikannya bagian integral dari operasi mereka. Polygon juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para regulator, pembuat kebijakan, dan pasar non-Amerika Serikat, sembari menunjukkan kepercayaan diri atas tindakan mereka di masa lalu dan pengembangan di masa depan guys. Komunitas kripto menyambut baik ya tanggapan Polygon ini dan mengapresiasi sikap mereka terhadap SEC. Tanggapan ini berpotensi meningkatkan sentimen seputar token Matic yang telah mengalami penurunan signifikan ya dalam beberapa hari terakhir ini. Menurut data dari Lunar Crash, sebutan dan keterlibatan sosial yang terkait dengan Matic telah meningkat. Jika percakapan dan keterlibatan ini berubah menjadi positif, hal ini dapat memberikan dampak yang baik juga ya bagi prospek jangka panjang dari token Matic. Saat ini, token Matic diperdagangkan di harga $0,6 dan pertumbuhan jaringan telah menurun ya dalam beberapa bulan terakhir yang mengindikasikan kurangnya minat dari alamat baru guys. Namun jumlah total pemegang token Matic terus meningkat meskipun harganya turun. Dengan demikian ya, pada saat penulisan laporan ini masih ada kepercayaan di antara para pemegang yang ada yang berpotensi berkontribusi pada ketahanan token Matic guys. Telah terjadi penurunan material dalam jumlah alamat dan transaksi aktif Polygon selama beberapa minggu terakhir, namun telah terjadi peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir ya yang mengindikasikan potensi peningkatan kembali untuk penggunaan jaringannya guys. Untuk TVL dari Polygon juga mengalami penurunan yang signifikan selama periode ini. Namun, kemajuan dari Zero Knowledge EVM ini juga termasuk inovasi dari Polygon ya. Ini semoga dapat membawa perbaikan dalam ekosistem DeFi jaringan guys. Jadi kita tunggu aja untuk update dari ZK EVM-nya si Polygon ini guys. Tentu saja akan membuat jaringan Polygon ini akan lebih baik ke depannya ya, baik dalam hal transaksinya, mungkin gas fee-nya akan lebih murah, lebih cepat, dan juga bisa lebih banyak ya untuk throughput-nya. Ini akan semakin menarik. Kita akan tunggu ya nanti perkembangannya, dan kita langsung menuju ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Potato. Nah, di sini diinformasikannya bahwa lebih dari 50% Bitcoin dari bursa ini telah berpindah ya ke luar Amerika Serikat guys, karena ketidakpastian peraturan yang ada guys. Jadi ini salah satu atau efek ya dari kebijakan yang tidak jelas di Amerika Serikat ini guys, dan sebagian besar bursa ini mulai untuk berpindah ya dari Amerika menuju ke luar Amerika guys. Jadi karena peraturan yang tidak jelas di Amerika Serikat, lebih dari setengah Bitcoin yang disimpan oleh perusahaan kripto untuk pelanggan mereka telah dipindahkan ya ke bursa luar negeri dan internasional. Menurut laporan penelitian dari CryptoQuant yang dibagikan kepada Crypto Potato, cadangan Bitcoin di bursa kripto yang berbasis di Amerika Serikat guys turun ke level tahun 2017 dulu guys, karena hilang ke platform di non-Amerika Serikat. Penurunan cadangan dari Bitcoin yang signifikan di bursa Amerika berasal dari tidak adanya buku aturan yang jelas ya untuk industri kripto ini guys, dan regulator telah menggunakan pendekatan berbasis penegakan hukum mendorong perusahaan kripto ke lokasi luar negeri. Wilayah seperti Uni Eropa dan juga Hong Kong yang telah mengembangkan peraturan
peraturan komprehensif untuk ekonomi yang baru lahir ini mengalami arus masuk modal, bakat, dan perusahaan aset digital. Hong Kong khususnya ya telah membuka diri terhadap perusahaan kripto dan menyatakan bahwa mereka akan mengadopsi prinsip aktivitas yang sama, risiko yang sama, peraturan yang sama untuk entitas yang mirip dengan perusahaan keuangan tradisional. Beberapa bursa telah memutuskan untuk keluar dari Amerika Serikat, dengan yang lain menghentikan produk dan layanan tertentu karena tuduhan pelanggaran. Negara ini secara bertahap kehilangan pangsa pasar dari sektor-sektor baru yang sudah ada seiring dengan meningkatnya de-dolarisasi, guys. Lebih dari 50% Bitcoin dan Ethereum di luar Amerika Serikat. Jadi selain penurunan cadangan Bitcoin di Amerika Serikat, cadangan untuk Ethereum juga terus menurun, guys. Dan sekitar 56% Ethereum di bursa kripto disimpan di luar Amerika Serikat. Selain itu, volume perdagangan bursa kripto internasional 4 kali lebih besar ya daripada platform yang berbasis di Amerika Serikat. Dominasi volume perdagangan spot Bitcoin di Amerika Serikat telah turun di bawah level tahun 2017 dan saat ini berada di angka 21%. Bursa Amerika memiliki sedikit atau bahkan tidak ada exposure ya ke pasar perdagangan berjangka abadi atau future yang memiliki volume 11 kali lipat ya dari volume perdagangan spot. Karena perusahaan tidak diizinkan untuk menawarkan layanan ini, laporan tersebut menambahkan. Sebaliknya, pertumbuhan volume perdagangan spot dan futures di Asia masing-masing mencapai 30% dan 20%, guys. Penelitian dari CryptoQuant lebih lanjut menemukan ya bahwa kapitalisasi pasar untuk stablecoin yang berbasis di Amerika Serikat telah anjlok sebesar 35%. Kehilangan 15 miliar dolar guys sejauh ini pada tahun 2023. Sementara itu, Amerika Serikat tetap menjadi pemain dominan di dunia dalam industri penambangan Bitcoin. Namun negara ini dapat kehilangan posisi tersebut ya karena regulasi yang buruk, karena pemerintah menargetkan para penambang dengan kemungkinan pajak yang lebih tinggi. Amerika Serikat kehilangan pangsa pasar kripto karena ketidakpastian regulasi yang mendorong perusahaan dan aset keluar dari Amerika Serikat, guys. Jadi sudah mulai terlihat ya efek dari ketidakjelasan sikap dari Amerika Serikat ini ya, khususnya untuk kripto, baik mining dan juga aset-asetnya ya. Dan hal ini membuktikan bahwa kepercayaan dari entitas ini sudah mulai hilang ya atau berkurang terhadap Amerika Serikat ini, yang mulai memindahkan industrinya atau kegiatan perusahaannya ini keluar dari Amerika Serikat, guys, mencari tempat-tempat ataupun negara-negara yang lebih friendly ya terhadap perkembangan kripto ataupun teknologi blockchain sekarang ini, guys, seperti Hong Kong dan beberapa negara lain. Ini keren banget ya. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa. Dan kita langsung ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Bitcoinist. Di sini informasikan bahwa Sberbank sebagai pemberi pinjaman terbesar di Rusia ini akan menawarkan perdagangan aset kripto bulan ini, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi raksasa perbankan Rusia yaitu Sberbank masuk ke dalam bisnis perdagangan mata uang kripto, guys. Dan menurut sebuah rilisan, bank ini akan mulai menyediakan layanan aset kripto kepada para pelanggannya di bulan ini. Fase baru yang menarik ini adalah upaya berkelanjutan bank ini untuk masuk ke dalam mata uang kripto diperkirakan akan terjadi ya dalam beberapa minggu mendatang. Secara khusus, lembaga keuangan ini akan segera mengizinkan pelanggannya untuk memperdagangkan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Wakil Ketua Dewan Sberbank, yaitu Anatoly Popov, mengatakan bahwa bank-bank ini siap untuk meluncurkan layanan yang berhubungan dengan mata uang kripto. Nasabah dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan barang-barang digital, guys. Dalam waktu dekat, bank ini juga akan mulai menerbitkan transaksi aset keuangan digital atau DFA, guys. Sberbank yang berbasis di Moskow adalah lembaga keuangan terbesar kedua di Eropa ya, dan Sberbank ini berharap dapat merilis platform DeFi yang kompatibel dengan Ethereum pada bulan April. Tetapi sejak itu menunda debutnya hingga Juni ini, guys. Token akan diterbitkan, kontrak pintar akan dikembangkan, dan layanan perbankan komersial dan retail bank akan diintegrasikan. Sberbank percaya dan menggunakan sistem blockchain, guys. Bagian investasi bank, Sber Asset Management, telah mengumumkan rencananya untuk memperkenalkan reksadana yang diperdagangkan di bursa pertama di Rusia berdasarkan teknologi blockchain pada bulan Desember 2021. Alexander Vedyakin, sebagai wakil ketua bank, menguraikan efek positif dari perubahan tersebut, guys, dan lebih banyak uang yang dapat dibawa masuk ke bank oleh investor yang tertarik dengan pasar mata uang kripto ini, guys. Di sisi lain, bank juga telah menerapkan fitur penilaian baru. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang melibatkan aset digital, guys. Sberbank berusaha membuat pemerintah Rusia memberikan lampu hijau ya untuk merilis stablecoin pada tahun 2021, dan Bank Sentral Rusia ragu-ragu untuk mengizinkan pembuatan mata uang kripto pribadi. Tetapi Sberbank tetap mendorong pengembangan platformnya. Sberbank diberi izin untuk menerbitkan dan memperdagangkan mata uang digital pada tahun berikutnya, guys. Sementara itu ya, bank swasta Rusia yaitu Alfa Bank, selain Sberbank ya, juga diberi wewenang untuk menerbitkan mata uang kripto, guys. Kemudian ada Lighthouse, sebuah startup fintech, dan juga ada Atomize, sebuah platform tokenisasi yang didukung oleh Federasi Rusia, adalah dua lembaga keuangan yang terlebih diakui, guys.
Ini adalah saat yang menyenangkan bagi Sberbank dan para pelanggannya karena memasuki perdagangan mata uang digital. Sberbank jelas merangkul masa depan mata uang digital dan menetapkan langkah di Rusia karena bank ini terus berinovasi dan beradaptasi dengan landscape keuangan yang terus berkembang, guys. Nah, ini menarik ya, dan ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan khususnya untuk adopsi kripto di Rusia ini sudah cukup maju ya, dan cukup pesat juga, dan kita doakan aja semoga ini akan ditiru oleh bank-bank lain di luar Rusia ya, dan tentu saja ini akan mendorong adopsi kripto lebih masif ke depannya, guys. Kemudian untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari harian You.Today, dan ini mungkin adalah kelanjutan dari informasi kita tentang perpindahan triliunan token Shiba Inu ya yang masuk ke Binance kemarin, guys. Nah, di sini diinformasikan bahwa triliunan dari token Shiba Inu ini dibuang ya oleh para whales dalam waktu 48 jam yang epic katanya, guys. Tapi inilah pembelinya. Jadi pasar dari Shiba Inu ini dalam waktu 48 jam terakhir mengalami gejolak ya. Dan tentu saja ini karena whales atau paus dari investor terbesar membuang triliunan token dari Shiba Inu, guys. Menurut firma analitik blockchain Into the Block, jumlah token Shiba Inu yang dipegang oleh para pemain berpengaruh ini menurun ya sebesar 3 triliun sejak Jumat lalu, guys. Pada awal periode penting ini ya, paus dari Shiba Inu secara kolektif memiliki 661,44 triliun token ya. Namun pada data terbaru kepemilikan mereka telah berkurang menjadi 658,48 triliun token Shiba. Khususnya dari jumlah tersebut sebagian besar dari 410,36 triliun token telah dibakar. Perlu dicatat bahwa sebagian besar untuk pemegang Shiba yang berpengaruh ini adalah alamat bursa ya, dengan Binance menjadi yang terbesar di antara mereka, dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembuangan token Shiba itu terutama berasal dari pihak ini, guys. Jadi selain aksi jual besar-besaran oleh para whales, Whale Alert, sebuah platform yang memantau transaksi kripto, melaporkan pergerakan anomali Shiba senilai 31,7 juta dolar dari Shiba staking ke Binance pada hari Jumat kemarin ya, seperti yang sudah kita laporkan. Dan transfer yang signifikan seperti itu sering dikaitkan dengan penjualan dan ditafsirkan sebagai sinyal bearish, guys. Shiba amortisasi, sementara harga token Shiba Inu mengalami penurunan substansial ya, lebih dari 30% selama periode ini, guys. Dan sebenarnya ini tidak mengherankan jika saldo agregat dompet Shiba utama juga mengalami kerugian besar. Namun data tersebut menunjukkan tren yang menarik, guys. Sisa saldo yang hilang oleh para whales tampaknya diserap oleh dua kategori investor lainnya, guys. Dan wallet yang diklasifikasikan sebagai investor yang memegang antara 0,1% dan 1% dari total pasukan token mengalami peningkatan ya di 1,96 triliun token Shiba selama periode ini, guys. Dan pemegang biasa yang dikategorikan sebagai retail juga memperoleh tambahan 1 triliun token, guys. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa, guys. Dan itulah tadi ya informasi untuk hari ini. Nanti kita akan coba update lagi. Kita selalu menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya tentang informasi-informasi tadi. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Peace.